Diem-diem di kandang itik. Di sampingnya ada buaya. Saya Mbak Tukiem yang paling cantik. Akan menghibur kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Tukiem, janda yang paling bohai dan aduhai. Kembali hadir untuk menghibur kalian semua. Teruntuk para jomblo 7 turunan. Dan para pengangguran abadi yang selalu menjadi beban keluarga sekaligus menjadi bahan gunjingan para tetangga dan olok-olokan warga. Satu kata buat kalian, sabar ya, ini ujian. Sebelum kalian mendengarkan cerita, jangan lupa, pakai handsfree, matikan lampu, pejamkan mata, agar kalian bisa merasakan sensasi horornya. Dan jangan lupa klik tombol subrek-nya ya. Gratis kok. Oke, tanpa berlama lagi, yuk kita simak ceritanya. Cekidot. Duit setan. Sombong sekali si Joni itu. Sudahlah, jangan kau ambil hati. Dia anak orang berada. Lihat saja. Suatu saat nanti aku pun akan terbeli motor, entah dari mana duitnya. Entah itu duit setan atau duit manusia. Ucap Karjo sambil melempar puntung rokoknya ke arah kebun pisang yang ada di hadapannya. Karjo masih saja mengumpat. Mengeluarkan kekesalan hatinya yang telah dihina oleh Joni teman tongkrongannya. Sedangkan Munis berusaha menenangkannya. Sesampainya di rumah, Karjo menemui bapaknya yang seorang pedagang bakso keliling. Pak, besok aku mau coba berjualan. Tolong buatkan gerobak. Sang bapak menatap putranya dengan tatapan heran. Karena selama ini Karjo tak pernah mau membantu walaupun di saat bapaknya sakit. Sang bapak mengangguk. Kalau kau benar mau berjualan, pakailah gerobak bapak. Biar bapak memakai pikulan. Esok harinya selepas asar, Karjo mulai mendorong gerobak baksonya. Sesekali memukul-mukul kentongan. Tok 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 bakso. Hingga selepas maghrib Karjo belum juga menjual semangkuk pun baksonya. Hati mulai gundah. Perkataan Joni selalu terngiang di telinganya. Hahaha, anak pemalas model kau mana mampu terbeli motor. Mau minta bapak kau yang sudah bungkuk. Hahaha, buat makan saja kayaknya masih kurang. Makanya kerja jo kerja. Karjo menendang batu kecil dengan kesal. Aku harus nunjukin sama Joni kalau aku pun bisa terbeli motor. Kenapa juga baksoku tak ada yang membeli ini? Hai, para dedemit, setan, jin, kuntilanak, pocong genderuwo, kemarilah beli baksoku. Karjo mengacak rambutnya sambil berteriak frustasi. Tiba-tiba dia mendengar suara lantunan musik yang sangat merdu. Wah, sepertinya di dekat sini ada hiburan. Aku akan ke sana, semoga baksoku habis. Dengan semangat Karjo mendorong gerobak baksonya menuju asal suara musik itu. Benar saja, tak lama dia melihat keramaian dan lampu-lampu yang sangat bersinar. Juga suara musik yang semakin indah dan merdu. Karjo pun mencari lapak yang pas buat manglal. Tak lama gerobak bakso Karjo sudah dipenuhi pembeli. Bahkan Karjo sampai kealahan melayaninya. Tak sampai 2 jam bakso Karjo habis. Dengan senang hati dia pun pulang. Hari berganti hari Karjo selalu pulang berdagang dengan gerobak kosong. Dagangannya selalu tak pernah sisa. Suatu hari bapaknya pernah bertanya, "Kamu jualan di mana, Jo? Baksomu selalu habis. Ternyata kamu punya bakat. Hebat kamu, Jo," ucap bapaknya sambil menepuk bahu Karjo bangga. "Itu Pak, desa sebelah. Tiap malam ada hiburan terus, makanya baksoku selalu habis." "Desa mana?" jawab bapaknya. "Itu loh Pak, desa Kedung Gede." Sang bapak mengernyitkan dahi. Dia berpikir desa Kedung Gede tempat biasa dia berdagang tiap hari.
Tapi dia tak pernah melihat ada orang hajatan atau hiburan lainnya. Apa mungkin desa sebelahnya? Ah, kalaupun desa sebelah suara musik pasti akan terdengar, bahkan yang namanya di desa kalau ada hajatan atau hiburan pasti semua desa akan tahu. Hingga suatu malam Karjo berjualan di salah satu hiburan lagi di desa Kedung Gede. Dan ada seorang pembeli bertanya padanya, "Bang, kelihatannya abang rajin ya berjualan. Padahal pemuda sepantaranmu biasanya bermalasan di rumah. Apa ada keinginan yang membuatmu semangat?" "Iya Pak, saya sakit hati dihina oleh teman saya yang orang berada. Dia gonta-ganti motor terus sedangkan saya satu pun tak pernah bisa kebeli. Karena keadaan orang tua saya. Dan saya pun gak mungkin memaksa meminta. Makanya saya yang harus mewujudkan keinginan saya itu." "Hebat kamu. Kalau boleh tahu siapa nama temanmu itu? Dan dari desa mana?" "Dia namanya Joni Pak. Anak saudagar telur asin dari desa sebelah. Desa Kedung Jaya." "Oh, ya sudah. Kalau kamu merasa cocok berdagang di desa ini, berdaganglah semaumu, wujudkan semua keinginan kamu dengan berdagang di desa ini." 1 bulan sudah Karjo berdagang bakso dengan semangat. Hingga akhirnya dia bisa membeli sebuah motor baru sesuai yang dia harapkan. Dia bisa bergaya seperti pemuda lainnya. Malam harinya seperti biasa Karjo berdagang di desa biasanya. Dia dikejutkan dengan hadirnya Joni yang nampak lesu. Wajah pucat. Dia mendekati Karjo dan meminta maaf atas semua hinaan yang dia lontarkan dulu. "Is okay bro. Santai aja. Berkat lo juga gue jadi semangat kerja dan bisa kebeli motor. Gue sekarang tinggal di sini," jawab Joni. "Oh lo pindah ke sini." Dan Joni hanya menganggukkan kepala sambil berlalu menjauh dari Karjo. Setelah dagangannya habis Karjo pun pulang. Sesampainya di rumah Karjo diberi kabar oleh bapaknya kalau Joni meninggal kecelakaan motor tadi sore. Karjo tersentak karena baru aja dia ketemu Joni di desa Kedung Gede. Lalu Karjo menceritakan pada bapaknya bahwa dia bertemu Joni. Suatu hari sang bapak sengaja tak berdagang alasan kurang enak badan, tetapi dia ada niat untuk mengikuti diam-diam ketika Karjo berdagang. Dia merasa heran juga tak percaya dengan cara penjualan Karjo yang setiap hari menghabiskan bakso 1 gerobak. Seperti tidak wajar. Terus mengikuti langkah Karjo dari jarak 15 meter. Hingga akhirnya Karjo dan gerobaknya keluar dari desanya dan memasuki pemakaman umum. Semakin heran karena desa Kedung Gede itu harusnya lurus bukan masuk ke pemakaman umum. Terlihat dari kejauhan Karjo berhenti dan tak lama dia seperti sedang melayani pembeli. Padahal tak ada satupun pembeli. Hingga kurang lebih dari 2 jam sang bapak mengintai, akhirnya Karjo pun mendorong gerobaknya arah pulang. Sesampainya di rumah sang bapak memeriksa gerobaknya Karjo ternyata benar-benar kosong. "Jo, tadi kamu masih berjualan di Kedung Gede?" "Iya Pak, ada yang hajatan hiburan wayang kulit." Ada yang tak beres Jo." "Kenapa Pak?" "Sudahlah, istirahat sana." Keesokan harinya sang bapak menemui kiai di daerahnya dan menceritakan semua yang dialami Karjo. Sekian lama akhirnya Pak Kiai menyuruhnya pulang dengan membawakan segenggam pasir dan air mineral yang sudah dibacakan doa. Pasir harus ditaburkan ke gerobak bakso dan air mineral untuk cuci muka dan sisanya diminum. Sore harinya selepas asar biasa Karjo mendorong gerobaknya menuju desa biasa dia mangkal. Sesampainya di desa Kedung Gede dia merasa heran karena desa itu begitu sepi tak seperti biasanya. Aneh pada kemana orang-orang. Biasanya jam segini banyak orang berlalu lalang. Terus mendorong gerobaknya masuk ke dalam desa, namun pembeli hanya 1-2 karena mereka menganggap Karjo pedagang baru. Hingga akhirnya dia bertanya pada salah satu pembeli, "Bak, malam ini gak ada hajatan ya?" "Aduh bang,
Musim paceklik gini mana ada yang hajatan. Buat sehari-hari aja harus ngais dulu ke sana sini. Loh tiap hari saya dagang di desa ini. Tiap hari juga ada yang hajatan dari dangdut, wayang, sandiwara. Ah si abang salah desa kali. Lagian nih bang kalaupun ada yang hajatan desa sebelah bakal kedengeran kesini suara musiknya. Karjo hanya diam memikirkan ucapan Simba. Selepas Isa Karjo akhirnya pulang dengan bakso masih banyak. Dia mendorong gerobaknya melewati jalan sebelah pemakaman umum. Tiba-tiba dia dihadang seorang ibu dengan anaknya yang Karjo kenal. Karena hampir setiap hari mereka membeli baksonya. Bang kenapa gak jualan di desa kami lagi? Hari ini banyak yang nanyain bang. Emang desa ibu di mana? Si ibu menjawab sambil menunjuk ke arah pemakaman. Itu bang, kan biasa abang jualan di sana. Seketika Karjo tersentak dan menoleh ke arah ibu dan anak. Tiba-tiba mereka berdua telah berubah wujud menjadi kuntilanak dan pocong. Tanpa pikir panjang Karjo mendorong gerobaknya setengah berlari. Sesampainya di rumahnya Karjo dengan nafas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Setelah ketemu bapaknya lalu dia menceritakan apa yang dia alami dagang kali ini. Dan sang bapak pun menjelaskan semuanya apa yang dia ketahui dan juga syariat yang dia minta ke Pak Kiai. Kalau selama ini Karjo berjualan tidak wajar dan mendapatkan duit setan. Karena pembelinya para dedemit.